Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli transmisi. Tapi sebelum itu cerita sedikit. Tadi pagi kan penulis isi bensin ya. Penulis merasa ada penurunan performa. Jadi kayaknya Palmvita White Fat itu ya, atau Palmvita Flying Fat, entah salah satu itu, ternyata punya efek meningkatkan tenaga juga, walau mungkin nggak sebesar margarin ya. Tapi ya tetap penulis bakal coba margarin dulu lah. Cuma nyobanya bakal penulis panasi dulu. Penulis bakal mencoba melelehkan margarin dulu sebelum dipakai sebelum dicampur ke bensin. Jadi ya nanti penulis jemur dulu ya biar leleh. Jadi manasinya pakai sinar matahari. Terus gak peduli bakal jadi rusak kan atau enggak sinar matahari. Paling enggak kena panas itu lah ya, enggak langsung kena sinar sih di bawahnya jemuran gitu ya. Ada atap HDPE-nya lah. Terus bicara soal oli transmisi, penulis nggak nyangka bahwa video penulis mengundang banyak perhatian, tapi perhatian negatif. Video-video yang baru sudah nggak bisa di-dislike lagi ya. Mungkin kalau dislike-nya aktif, penulis bakal bisa lihat banyak penilaian negatif. Tapi entah ya, banyak yang protes ngomong kayak gitu, ngengkel bahwa mereka nggak pakai acuan ilmiah atau apa ya, tapi dari asumsi mereka sendiri. Jadi ngomong bahwa kekentalan 80W 90W, ada yang sempat ngomong ya lebih kental dari 10W 40. Lalu ada yang ngomong juga urutan kekentalan itu kan 20, 30, 40, 50. Jadi makin besar angkanya ya makin kental. Jadi mereka nggak paham bahwa standarnya itu beda. Jadi mereka cuma lihat dari judul tok, nggak melihat dari kontennya nggak dilihat. Penulis ya rasanya sih untuk yang video yang bahas ini, viewernya nggak akan bakal sebanyak yang pertama, yang kontroversial gitu. Ya wis sudah biasa lah, tapi mau revisi gimana nanti penulis tambahkan aja lah di deskripsi video yang kontroversial itu. Yang berikutnya ngomong apa lagi ya, intinya hampir sama ya, judulnya itu disebut salah karena ya namanya oli lah ya, angkanya lebih besar ya harus lebih kental. Penulis salah ya, salah informasi juga, karena penulis sebelumnya menggunakan standar J300 dan J306 nya dalam menyimpulkan. Penulis salah tidak menggunakan contoh atau tidak cari contoh terlebih dahulu. Dan penulis akhirnya nemu ya, karena sebelumnya penulis nyarinya di merek-merek terkenal ya, oli skuter, gear motor, karena infone minim sekali. Terus akhirnya penulis nemu ya, entah mengapa setelah diprotes gitu baru nemu banyak. Nggak cuma oli
khusus motor matic saja, tapi untuk mobil yang oli transmisi matic. Oh ya, yang protes itu juga ngomong ya, kalau misalnya ya oli transmisi itu encer, kenapa kok nggak ada kasus mobil-mobil itu rontok semua mesinnya? Karena kan keencer. Satu ya, kalau ada kasus, kalau itu terjadi di mobil, nggak akan kena publikasi, nggak akan rame-rame. Walau mungkin mekanik ngerti, wis ngelontok, oh emang penyakitnya kayak gini, tapi orang-orang umum itu nggak akan ngerti. Jadi orang nggak akan ngerti kalau nggak memiliki sendiri atau tahu dari grup. Kalau untuk dunia mobil seperti itu, penyakit mobil itu sesuatu yang private gitu ya. Beda kayak di motor. Kalau penyakit di motor, wah, apa jenenge, viral banget gitu. Ada penyakit gini, penyakit yang kena cuma 1 orang 2 orang, viral. Kalau yang di mobil yang kena puluhan orang, nggak pernah ini viral ya. Contoh, RPM sering naik-naik sendiri di motor, di mobil Toyota atau Daihatsu. Penulis jarang dengar tuh di YouTube. Walau kalau tanya ke yang pemiliknya, oh iya emang ada penyakit seperti itu. Tanya ke mekanik, oh iya memang ada kayak seperti itu. Jadi kalau di motor itu cepat viral informasi itu, kalau di mobil enggak. Satu itu ya, perbedaan kecepatan viralnya informasi. Yang kedua adalah, nah ini mobil itu udah didesain pakai oli encer. Beberapa mobil itu beneran awet, bisa halus suara mesinnya kalau pakai oli encer. Itu mobil yang beneran didesain cocok untuk oli encer, karena dikasih oli encer pun halus suara mesinnya. Beda dengan kalau yang motor dipakai oli encer nggak bisa lari lah, masalah itu ya. Tahunya nggak bisa lari setelah coba mesran sih. Baru setelah coba mesran saya 40 ketahuan, oh motornya gak bisa lari. Sebelumnya, wah mas, sebelumnya top speed cuma 90 atau terakhir 100. Terakhir cuma bisa lari 100. Ada Supra 125 ya, pakai extend gitu ya, cuma bisa lari 125, 100. Supra 125 cuma bisa lari 100. Itu ciri masalah itu, soalnya 125 cc. Karena bebek yang 100 cc, yang 110 cc, yang 115 cc itu bisa 115 pun ada. Minim 105 lah kalau motor bebek itu. Bebek 110 ya minim 110 lah, 115 ya bisa aja. Bebek 125 cc nggak bisa lari lebih dari 100 itu ciri ada penyakit. Kayaknya penyakit di olinya. Dan ya si bro ini ngomong, ya memang jawabannya udah tahu dari awal sih, gara-gara olinya. Bronya ini ngomong pakai mesran campur bimoli. Hasilnya apa? Bimolinya masih 10% ya, kecil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah motornya jadi lebih kencang. Top speed bisa sampai jadi 115. Wes, mentok kalau sudah itu. Mungkin mentok karena gigi, karena apa, pokoknya mentok Pak. Jadi ya oli itu bisa menghambat performa. Oli kekentalan nggak tepat, ya gak iso banter.
terlalu encer nggak bisa kenceng, terlalu kental nggak pernah dengar cerita oli terlalu kental nggak bisa banter. Kalau terlalu kental, kentalnya biasanya kenemenen ya, soalnya kalau dibuat banter oli itu otomatis jadi makin encer ya. Jarang ada oli 20 50 motor jadi nggak bisa atau speed, itu jarang. Kalau di mobil ada cerita itu, ada cerita pakai meseran SAE 40 ya, minyak gorengnya 10%, terlalu kental mas, akselerasi jadi payah biasanya 12 detik 13 detik, itu 14 detik, itu parah, itu menghambat banget itu. Mobil Honda ya, Honda Brio. Terus kasih minyak gorengnya 20%. Wah, sekarang sip, Mas. Akselerasi top banget, wis. Mesin enak banget, wis. Jadi kalau mobil, terutama mobil yang selain Toyota dan Daihatsu, oli itu beneran bisa kental. Oli itu beneran bisa kental, kebalik, bisa encer. Pakai oli encer, performa kendaraan masih tetap oke. Tarikan masih enak, suara mesin masih halus. Kayak gitu, itu mobil. Jadi kalau misal ya ada mobil disuruh pakai SAE kekentalan yang 80 90, dia yang menurut penulis terlalu encer itu, terus suara mesinnya masih halus, ya normal lah, normal. Lagi pula sekarang ya, mobil sekarang mana sih yang pakai 80 90, mobil manual kan jarang tuh ya. Kalau banyak juga sih LCGC ya. Oh iya, penulis kan harusnya ngasih contoh ya. Yang tadi itu nggak pakai contoh, yang kemarin itu nggak pakai contoh. Apa ada contohnya di beberapa produk oli yang pabriknya itu berani jujur, itu ngasih informasi berapa sih sebenarnya kekentalan produk mereka. Ada di produk datasheet mereka. Data itu bisa dilihat semua orang. Kita bisa membandingkan kekentalannya dengan oli mesin dari data itu. Jadi oli transmisi pun ada KV40, ada KV100. Standar ya pengukurannya. Angkanya standar, data yang di share standar. Jadi dari data itu ya penulis juga baru tahu yang 80W90 itu ternyata kekentalannya adalah untuk KV100-nya 15 CST. KV100 itu kinematic viscosity di suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau yang untuk KV40 macam-macam angkanya. Ada 150, 140, 140, 150, 110 kalau nggak salah ya. Mengapa kok sampai kental banget ya? Kayaknya entah ya, nanti penulis bandingkan dengan oli 10W40. KV40-nya oli 10W40 itu berapa? Jadi yang jelas data tersebut menunjukkan
kinematic viscosity 100 derajat dari kebanyakan oli transmisi 80W90 adalah 15 CST. 15 CST kalau disetarakan dengan standar oli mesin itu masuk oli yang SAE 40, belakangnya 40. Yang depannya nanti penulis lihat lah sama atau enggak ya, penulis tadi enggak lihat detail. Jadi video penulis sebelumnya yang ngomong setara 10W30, kalau lihat kenyataan itu salah. Setaranya bukan 10W30 tapi 10W40. Kita ngomong soal motor ya, kita nggak ngomong soal mobil. Kalau soal mobil itu udah dirancang cocok untuk oli encer, terutama untuk ya selain Toyota, selain Daihatsu. Jadi pakai oli encer halus suaranya, performa masih keluar. Nah sementara itu ya kalau motor, kualitas motor kayak apa sih? Harga komponennya motor berapa sih? Apa setara dengan harga komponen mobil? Kita nggak usah ngukur dari sisi beratnya ya, karena ya komponen mobil berat. Cari yang ringannya hampir sama lah, piston gitu. Kenapa punya mobil lebih mahal? Karena ada teknologi yang lebih mahal yang diterapkan di pistonnya mobil. Teknologi tersebut membuat pistonnya lebih tahan gores. Tapi kalau kita lihat di motor, masa nggak pernah denger sih? Ya penulis juga pernah bahas sebelumnya. Piston masih umur piro ya? Kurang dari 1000 km, bahkan ada yang 70 km sudah ngancing ya, sudah nyangkut, olinya rusak, pistonnya gores, silindernya juga ngantong. Seperti itu kualitasnya mesin sekarang. Kayak gitu mau dipakein oli encer, ya nggak kuat lah kalau misalnya olinya itu nggak sesuai dengan suhu sekitar. Mungkin ada yang ngomong rock and roller itu loh, didesain biar untuk membuat motor atau mobil itu biar bisa pakai oli encer. Tapi nyatanya ya banyak kalau kita lihat YouTube, rock and rollernya itu yang justru bikin berisik, karena rock and rollernya yang aus duluan. Ya wes lah, singkatnya itu aja, singkatnya apa jenenge, oli transmisi 80W90 itu enggak kental tapi termasuk encer. Cuma penulis salah, bukan 10W30, persamaan 80W90 adalah 10W40. Ya lain kali penulis akan lebih teliti lagi lah, lihat data ya. Penulis dari tadi kan pakai seenaknya ya, pakai seenaknya kan, gasnya seenaknya kayak gini. Penulis bilang bahwa pakai apa hambatan di tabung luar, di pipa intake luar, itu membuat motor makin bertenaga tadi kan, makin mantap ya. Penulis juga sebut motornya jadi makin irit. Sekarang siang susah untuk lihat kan, tapi percaya aja angkanya di sini 41 km per liter. Tenaga nambah, irit juga nambah.
Ini dicapai dengan membuntu saluran intake keluar ya, yang intake dalamnya masih standar. Mencapai 100 km masih gampang, nggak kayak ketika dihambat di dalam. Iritnya nggak se baik yang ketika dihambat di dalam. Tapi kan tenaga enak, bisa keluar. Jadi terasa tarikannya enak. Kencang bisa, akselerasi dapat, irit juga dapat. Jadi mau nggak mau penulis harus rekomendasikan modifikasi hambat saluran pipa intake keluar untuk kembali NMAX minimal. Tapi penulis yakin modifikasi ini bisa aja berlaku untuk motor-motor yang lain. Penulis berencana mau coba terapkan ini juga di Suzuki NEX 2. Entah di Honda Beat bisa atau enggak. Kalau bisa penulis bakal terapkan juga. Ya wes lah, itu nanti tunggu 0-100. Jadi kalau yang punya Matic ya silahkan dah dicoba. Ini menunjukkan kekacauannya pabrikan Jepang ya, kacaunya pabrikan Jepang dalam tuning motor di Jepang. Dianggap pasar Indonesia ini sepele ya, mereka menyepelekan kebutuhan orang Indonesia. Buat motor dibuat cuma khusus untuk Jepang kok. Jadi ngamuk-ngamuk. Ya wes nanti.